Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang saling menasihati dalam kebaikan. Baik menasihati teman atau menasihati orang-orang yang berada di sekitar kita. Tentunya harus dilakukan dengan cara yang baik ya. Ingat, menasihati orang lain adalah kewajiban kita sebagai sesama muslim. Kalian tentu memiliki sahabat, bukan? Teman yang sangat dekat dan bahkan sudah kita anggap sebagai saudara. Seorang sahabat tentu sangat peduli dengan kita. Dan itu sebabnya ia kerap mengingatkan kita agar tidak melakukan kesalahan atau bahkan bertindak jahat. Allah akan melindungi kita dan sahabat kita karena kita saling mengingatkan dan saling menasihati dalam kebaikan. Materi yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini yaitu yang pertama surat Al-Luqman ayat 13-14. Yang kedua ada menyampaikan nasihat. Ketiga meneladani nasihat Luqman. Yang keempat hikmah dan manfaat saling menasihati dalam kebaikan. Yang terakhir, implementasi dari Quran Surat Al-Luqman ayat 13 sampai ayat 14. Sebelum melanjutkan materi, mari kita dengarkan bersama. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Kandungan serta makna dalam Quran Surat Luqman ayat 13-14 tersebut. Pesan Luqman kepada anaknya yaitu tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perbuatan syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Karena sudah selayaknya kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Ridhonya Allah tergantung terhadap ridhonya kedua orang tua. Begitupun sebaliknya. Sebagaimana nasihat yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Adapun adab dalam penyampaiannya, yaitu yang pertama niat yang ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Yang kedua memberikan nasihat kepada sesama muslim tanpa diminta. Karena sudah seharusnya kita sesama muslim untuk saling menasehati dalam kebaikan. Yang ketiga disampaikan dengan cara santun dan lemah lembut, tidak kasar supaya orang mudah menerima nasihat yang kita berikan. Yang keempat, mencari cara yang terbaik dan bijak dalam menyampaikan nasihat. Yaitu salah satu caranya dengan mencontohkan perilaku yang baik dari kita terlebih dahulu. Kemudian memberikan nasihat dalam berbagai urusan. Seperti tidak hanya nasihat dalam kebaikan saja, tetapi nasihat sebagai bentuk larangan untuk orang agar tidak berbuat dan berperilaku keji. Kemudian merahasiakan nasihat. Apabila orang yang kita nasihati tidak ingin perbuatannya diketahui oleh orang banyak, maka kita harus merahasiakannya. Kemudian yakin dan optimis atas apa yang sudah kita sampaikan kepada orang lain, bahwa itu semua semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengamati dengan seksama nasihat Luqman,
Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub yang tergambar di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang pertama kali disampaikan adalah perkara akidah, kemudian diikuti dengan perkara amaliyah. Mengapa demikian? Hal itu karena akidah merupakan penentu status manusia, tergolong sebagai orang mukmin atau orang kafir. Orang yang meyakini akidah yang hak, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, adalah orang mukmin. Sebaliknya, orang yang mengingkari akidah tersebut tergolong sebagai orang kafir. Pada akhirnya, perbedaan status ini akan menentukan nasib mereka, memperoleh kebahagiaan atau mendapat celaka. Akidah ini adalah yang termasuk ke dalam akidah secara ibadah dan akidah secara amaliyah, seperti ibadah sholat 5 waktu, puasa, dan zakat di bulan Ramadan. Kemudian mengerjakan amalan ibadah seperti sodako, menyantuni fakir miskin. Setelah kita mempelajari Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14, implementasi atau yang kedua, yang bisa kita contoh orang yang kita nasihati tentang besarnya jasa-jasa orang tua kepada anaknya, terutama ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat dengan penuh kasih sayang. Menyampaikan nasihat dengan cara yang santun dan beradab, menerima nasihat dengan lapang dada dari manapun nasihat itu datang, menjalani silaturahmi dengan sesama penceramah dan umat, saling membantu dalam memecahkan masalah umat, selalu berupaya untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan kemampuan. Selalu meningkatkan wawasan terkait dengan materi dakwah ataupun strateginya. Berusaha mengubah kemungkaran yang ada di lingkungan sekitar. Berusaha konsekuen dengan semua nasihat yang kita sampaikan. Berusaha menjadi figur yang layak untuk diteladani dalam segala hal yang baik. Yang terakhir, menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk selalu menolong semua golongan. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kita semua bisa mencontoh dan mengimplementasikan Quran Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 dalam kehidupan sehari-hari untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di muka bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.